Ada
Ibu Titin, Ibu Ustazah Asep, ya. Juga yang di luar banyak banget ya, ada 500-an ya. Ada Ibu Derokan, ada Ibu De Parno, ada Ibu siapa namanya? Ibu Benta ya. Ya, segenap yang hadir maupun yang belum hadir, insya Allah mudah-mudahan disebutnya dalam hati khusus. Insya Allah semuanya dalam rahmat ampunan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Surah Allah tentunya kami tak pernah bosannya, pernah hentinya untuk kita yuk bersimpuh sejenak di masjid yang sangat kita cintai ini. Kita bulatkan niat kita ikrarkan kalimat syukur, alhamdulillahirabbil alamin. Yakin atas limpahan rahmat, nikmat, hidayah dari Allah. Pagi hari ini Allah hadirkan kita bersama dalam rangka satu kewajiban talabul ilmi, silaturahmi, sharing bersama, yang mudah-mudahan insyaallah akan membawa kebaikan, kemaslahatan, bukan hanya di dunia, insyaallah dengan asbabiyah. Tentunya kita pada ini jadi satu sebab abadi nanti Allah akan kumpulkan kita bersama lagi jadi satu keluarga besar yang Allah tempatkan dalam surganya yang terindah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Salat beriring salam senantiasa terlimpahkan, tercurahkan kepada manusia yang paling baik, manusia yang paling ganteng. Yang paling ganteng Nabi Yusuf apa Nabi Muhammad? Nabi Yusuf apa Nabi Muhammad? Nabi Muhammad, ibu. Nabi Yusuf cuma dapat sepertiganya dari Nur Muhammad. Jadi paling ganteng hakikatnya Nabi Muhammad. Dan anehnya Nabi Muhammad duduk sama orang yang pendek bisa ngimbangin, duduk sama orang yang tinggi bisa ngimbangin. Itulah yang luar biasanya Nabi itu. Manusia yang teragung, manusia yang Nabi akhir zaman, pemimpin para nabi yang punya syafaatul kubra, baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat, para tabi'in hingga kita punya umatnya. Insyaallah yakin optimis ibu suatu saat bisa berangkat ke Baitullah, ke Mekah Madinah, ziarah ke makam Rasul. Pengen gabung? Bu, pengen berangkat enggak ke Mekah Madinah, ziarah ke makam Rasul? Ayo bareng-bareng bu. Insya Allah niat disertai usaha doa yang memang pada hakikatnya haji atau umroh adalah pilihan dan panggilan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, belum bisa haji Pak Ustaz. Ada pahala yang seperti haji apa? Ya, sholat subuh berjamaah. Ada yang lebih hebat, ada apa? Kumpul di majlis ilmu, bahkan lebih baik dari dunia seisinya. Ibu, bu, seandainya dibayar cash, ya, pahala dari kebaikan majlis taklim dibayar cash,
Agak muat ini masjid ibu. Subhanallah. Emang rahasia Allah. Mana hamba-hambaku yang benar-benar terpanggil dengan mau menerima hidayahku, insya Allah ibu termasuk orang-orangnya. Amin. Satu saat nanti berharap berdoa dengan rahmat ridhonya Allah, kita semua benar-benar akan berjumpa, mendapatkan pertolongan syafaat beliau di hari kiamat nanti. Di qaulina Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan Allah ijabah, Allah kabul. Amin ya rabbal alamin. Ditanya nambah malu jawab katanya. Bu, dikasih duit 100.000 mau nambah ora? Bohong banget. Jamaah khususnya kaum ibu-ibu yang dirahmati Allah. Sering bersama, yuk musyawarah bersama. Ketika umat Islam mempunyai hari-hari yang sangat istimewa, hari-hari yang pantas untuk dirayakan, betul? Ada hari raya Idul Fitri. Pengen ketemu lagi nggak Idul Fitri? Pengen. Mudah-mudahan ketemu sampai 500 kali lagi. Lama-lama. Ada hari raya Idul Adha, setahun sekali makan daging. Ya. Memang ini hari yang pantas untuk dirayakan, betul? Pun bangsa Indonesia mempunyai hari yang sangat bersejarah, betul? Apa itu ibu? 17 Agustus tahun 45. Itulah hari kemerdekaan kita, hari merdeka nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sedang merdeka, tetap merdeka, selama hayat masih dikandung badan kita, tetap setia mempertahankan Indonesia. Subhanallah. Bersyukur ibu, hari yang sangat bersejarah bagi bangsa Indonesia adalah 17 Agustus 1945. Ini adalah pemberian anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Betul? Bu? Mau Indonesia seperti Palestina? Enggak. Mau Indonesia seperti Ukraina, Rusia? Sudah merdeka tapi perang, mau? Tidak. Seperti Suriah? Subhanallah. Bersyukur ibu, kita hidup di negeri Indonesia, bermacam-macam suku agama dibungkus dengan Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi satu jua. Ibu, bersyukur Indonesia bukan negara agama, tapi Indonesia bukan negara agama, tapi Indonesia negara yang beragama. Ibu, yang resmi ada 6, betul? Ada Islam, Hindu, Kristen, Buddha, Katolik. Yang gak resmi banyak banget tuh, ya, mungkin ada 200-an bahkan lebih. Itulah Indonesia, bermacam-macam suku ras, tapi dibungkus dengan Garuda Pancasila Bhinneka Tunggal
kita. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dhakarin wa untha. وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم الله إن الله عليم خبير. Ya ayyuhan nasu, wahai engkau manusia, sesungguhnya aku jadikan dirimu dari laki-laki perempuan. Setelah banyak, siapa manusia pertama? Dohirnya adalah Nabi Adam. Wanita pertama Siti Hawa. Terus berkembang biak menjadi syu'uba wa qabaila lita'arafu. Ya, setelah dari banyak laki-laki perempuan, aku jadikan berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Apain lita'arafu? Supaya saling kenal mengenal, supaya saling menghormati. Haram hukumnya menyakiti saudara kita yang Hindu. Haram hukumnya menyakiti saudara kita yang Kristen. Haram hukumnya menyakiti saudara kita yang Buddha. Bu, umpama Indonesia ini kita paksakan harus menjadi negara Islam, ibu, rela nggak yang Buddha? Tidak, pasti akan terjadi pertumpahan darah, betul? Umpama negeri Indonesia ini pengen dijadikan Kristen semua, rela nggak yang Muslim? Tidak. Umpama Indonesia mau dijadikan negara Muslim, negara Islam, rela nggak yang lain? Tidak. Tapi subhanallah, di bawah naungan Pancasila kita bisa melaksanakan ajaran kita, ibu. Bu, seandainya itu dipaksakan, apa yang akan terjadi, ibu? Perang saudara terjadi di mana-mana. Bahagia kita menjadi Indonesia, ibu. Inilah seperti kota Madinah. Ya, kota Madinah adalah Madinah. Pada waktu zaman Nabi beraneka macam ras, suku, agama, tapi Nabi bisa menyatukan umat, ibu. Ternyata Indonesia ini adalah Madinah kedua, ibu. Subhanallah, bersyukur kita bisa menjalankan agama kita ini dalam konteks bernegara, berpancasila. Mereka adalah saudara kita, betul ibu? Tapi ketika sudah akidah, keyakinan, lakum dinukum waliyati, agamamu agamaku, agamaku agama. Yang penting saling menghormati, saling menghargai, tidak memaksakan kehendak. Ibu, hormati tatanan yang sudah ada. Bu, siap? Demi NKRI, gak mau Indonesia ini terpecah belah. Inilah ya sesungguhnya orang-orang rakyat yang cinta Indonesia. Gak rela kalau Indonesia ini terpecah belah, ibu. Indonesia ini telah merdeka sehingga dituangkan dalam teks proklamasi. Ada
Ada yang hafal ibu? Yang hafal 50.000 dah. Coba ada yang hafal? Serius? Nanti belum bawa, utang dulu dah. Serius? Dengan rahmat Allah Subhanahu, ternyata Indonesia ini merdeka. Kita pengen hidup ini enak, betul? Kita pengen hidup ini nyaman di desa kita, di negara kita yang ini merdeka, betul? Kita pengen bahagia, merdeka di dunia, bu, betul? Tapi yuk kita bertanya kepada diri kita, ibu, bu, kita juga pengen merdeka di akhir nanti, ibu. Kenapa dunia ini sementara? Istri kita tinggalkan, anak kita tinggalkan, bahkan nanti dunia dengan segala isinya termasuk bangsa-bangsa pun akan musnah, betul? Sehingga kita pengen merdeka di negeri yang abadi nanti, ibu. Yuk kita bertanya kepada hati kita, sudahkah kita merdeka nanti dalam sakaratul maut kita menghadap Allah dalam keadaan iman, ibu? Sudahkah kita merdeka selamat dari siksa kubur? Subhanallah. Yuk kita bertanya, sudahkah nanti kita merdeka selamat dari yaumul hisab, dari yaumul mizan, merdeka selamat bisa melewati sirat, selamat dari neraka masuk dalam surga, bu? Kira-kira kita akan merdeka enggak, bu, nanti di hari negeri yang abadi nanti, ibu? Subhanallah, Allahu Akbar. Inilah yang dikatakan oleh sahabat Nabi yang bernama Anas bin Malik. Bu, lanjut. Qala Anas bin Malik, lil mu'minina khamsatu a'ya. Bersabda, berkata sahabat Anas bin Malik dalam kitab Zuhadah. Apa kata beliau? Sesungguhnya bagi seorang mukmin ada hari raya, ada hari kemerdekaan yang pantas untuk dirayakan, yang pantas untuk dibanggakan, ibu. Bu, mau tahu nggak, bu? Pengen tahu aja apa tahu biasa atau pengen tahu banget nih? Bu, wih, pengen tahu nggak? Pengen tahu banget nggak? Banget, wajib biro. Yang pertama, hari raya kemerdekaan yang pantas untuk dirayakan oleh seorang mukmin adalah kullu yaumin yamurru alaihi wa la yuktabu dhanbu, yaitu hari di mana dalam satu hari seorang muslim tidak tercatat dosa dalam dirinya, ibu. Kira-kira bisa nggak, bu? Sehari nggak ngerasain orang, bisa nggak? Sehari nggak dengerin dosa, nggak dengerin perkara yang kurang baik. Bisa nggak sehari hati kita bersih, nggak prasangka buruk pada orang? Bisa nggak sehari menjaga telinga ini? Subhanallah, ibu. Bisakah dalam satu hari dia bisa menjaga matanya, telinganya, hidungnya, mulutnya, kakinya, hatinya tanpa tercatat dosa satupun dalam satu hari? Inilah hari raya kemerdekaan yang pantas untuk dirayakan oleh seorang mukmin, ibu. Subhanallah, Allahu Akbar. Berarti hidupnya berrahmat ridhonya Allah, hidupnya lurus, berkualitas, dipertanggungjawabkan di hadapan Allah, ibu. Satu hari tanpa tercatat dosa dalam dirinya, luar biasa. Kira-kira sudah bisa apa belum, ibu? Bu Hajar ini udah bisa belum? Mudah-mudahan bisa. Bu Hajar Adi bisa belum nih? Sehari kagak ngomelin Pak Haji bisa nggak?
Biasanya dikasih 200.000, saat pulang ojek bawa 20.000 ngomel. Bu Sumia, subhanallah. Yang pertama, hari raya kemerdekaan yang pantas untuk dirayakan oleh seorang mukmin adalah hari di mana dalam satu hari tak tercatat dosa dalam dirinya. Berarti luar biasa kehidupannya, dijaga benar-benar. Yang kedua, as-sani al-yawm alladhi yakhruju minad dunya bil iman. Hari raya kemerdekaan yang pantas dirayakan oleh seorang mukmin. Yang kedua adalah alladhi yakhruju minad dunya bil iman, adalah hari di mana seorang mukmin menghembuskan nafas terakhirnya, meninggalkan dunia ini, meninggalkan semesta alam ini, menghadap Allah dalam keadaan nafas yang terakhir membawa iman. Ibu, ini yang paling luar biasa. Bu, subhanallah. Hari di mana seorang mukmin menghadap Allah dalam keadaan beriman, inilah hari raya kemerdekaan yang pantas untuk dirayakan oleh seorang mukmin. Bu, kenapa? Tidak semua orang bisa mendapatkan hidayah iman. Ibu, kayak apa itu anak Nabi? Anak Nabi saja belum dikasih hidayah iman, betul Bu? Putra Nabi Nuh, istri Nabi saja belum. Istri Nabi Nuh, paman Nabi kita yang setiap hari membela Nabi, belum dikasih hidayah. Jadi iman itu bukan pusaka, bukan diwariskan, tapi iman adalah hidayah anugerah tertinggi dari Allah Subhanahu. Jaga iman, apapun resiko cobaan hidup ini, iman harus tetap ada di dalam dada kita sampai nafas yang terakhir kita. Inilah hari raya kemerdekaan yang pantas untuk dirayakan oleh seorang mukmin. Keluar dari dunia dalam keadaan iman. Ternyata Ibu, iman tidak diperjualbelikan, iman tidak diwariskan miliaran triliunan, bahkan seisi dunia ini untuk membeli iman tidak bisa Ibu, kalau Allah belum menghendaki hidayah terhadap hambanya. Allahu Akbar. Sungguh kebahagiaan yang sejati ketika seorang menghadap Allah dalam keadaan iman. Mudah-mudahan Ibu termasuk orang-orangnya. Amin ya rabbal alamin. Al-thalisu alladhi yujawizu bihi as-sirat wa ya'manu min ahwalil qiyamah. Yang ketiga Ibu, hari raya kemerdekaan yang pantas untuk dirayakan oleh seorang mukmin adalah hari di mana dalam hari itu seorang mukmin akan bisa melewati jembatan sirat, selamat dari kesengsaraan kengerian hari kiamat. Ibu, Bu, kalau kita kaji sirat itu teramat mengerikan Ibu. Ya, licin, bergoyang-goyang, penuh dengan duri Ibu. Ibu punya kamar mandi gak dibersihin 1 minggu, licin gak? Licin. Sudah itu goyang-goyang, kepleset pisang. Itu durinya subhanallah. Dibagi 3 jalannya, datar, menurun, lurus, naik, selama 3000 tahun Ibu. Jadi nanti siapapun melewati sirat, itu hasil karyanya ketika divisualkan lagi kehidupan di dunia melalui jembatan sirat Ibu. Jadi nanti kita akan melewati jembatan sirat sesuai amal kita masing-masing Ibu. Yakin ini 100% akan terjadi Ibu. Silahkan kalau tidak percaya mati duluan Ibu. Bu, subhanallah. Teramat itu
Sirat itu terletak di antara jurang neraka. Jadi semua orang akan melewati jembatan sirat itu, walaupun dia orang bertakwa, orang beriman, bahkan para nabi akan melewati jembatan sirat. Cuma ada kalanya ada yang seperti kilat yang menyambar jalannya, ada yang seperti kapal terbang, ada yang seperti jalan kaki, ada yang seperti ngesot ibu, ada yang jalannya sambil bergelantungan ibu. Kurang satu kilat meraih pintu surga, jatuh ke dalam jurang neraka ibu. Nah untuk tapi bagi orang yang bertakwa, subhanallah, seakan-akan itu api menyingkir sendiri. Makanya ada ayat semua orang akan memasuki neraka, ya kan? Ada ayatnya kan? Itu maksudnya waktu di jembatan sirat ibu. Tapi apinya itu menyingkir ibu dengan sendirinya, subhanallah. Ya, mudah-mudahan ibu akan selamat bisa melewati jembatan sirat sampai ke pintu surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Ar-rabi'u alladhi yadkhulul jannah wa ya'manu minal jahilin. Dan yang keempat ibu, lanjut bu. Oke, baru 10 menit bu ya. Oh 20 menit. Yang keempat adalah hari raya kemerdekaan yang pantas untuk dirayakan oleh seorang mukmin adalah selamat dari neraka jahanam, masuk ke dalam surganya Allah. Ibu, bu, ketika Allah menciptakan sesuatu selalu ada pasangannya, laki-laki perempuan, betul? Siang malam langit bu, dan tempat terakhir pun Allah ciptakan cuma ada dua ibu, neraka dan surga. Ditanya ibu, yakin jawabannya pengen masuk neraka apa surga? Surga. Cuma ada dua tempat ibu. Yuk, sejenak kita renungkan ibu, sejenak kita renungkan Mama Ijal. Seandainya kita sudah di depan pintu surga, subhanallah, ketawa kita, senang betul. Tapi ayo renungkan sejenak, seandainya itu neraka sudah di depan kita, bagaimana kita akan minta tolong ibu? Kita akan minta tolong siapa? Luar biasa Allah melukiskan penyesalan orang yang meninggal dunia di alam kubur sampai melihat nerakanya. Ketika menjelang kematiannya, ya Rabbi law akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akun minas sholihin. Kembalikan, tunda kematian. Lagi bermegah-megahan asik-asikan alhaqumut takasur hatta zurtumul maqabir. Lagi lalai dalam asiknya dunia, tiba-tiba sudah di alam kubur, baru menyesal melihat neraka. Rubama ya waddul ladina kafaru law kanu muslimin. Nyesel ibu. Bu, subhanallah, yuk kita renungkan sejenak ibu. Ya Allah, seandainya kita dipanggil ke surga, luar biasa bahagianya. Tapi ayo seandainya itu neraka sudah dihadapkan di mata kita ibu. Allahu Akbar. Belum ada kata terlambat dari ibu. Betul? Bu, ibu pengen surga? Bu, pengen surga atau neraka? Subhanallah. Ayo, insya Allah yakin. Yang penting istiqomah dalam kebaikan. 1, taat kepada Allah dan Rasul. 2, taat kepada suami dalam hal kebaikan. Silahkan mau masuk dari pintu mana saja surga, dipersilahkan. Seorang wanita, bahkan dalam hadis yang lain, wanita-wanita yang salihah di dunia ini nanti di surga akan menjadi kepalanya bidadari surga. Pengen jadi kepalanya bidadari surga itu.
Subhanallah. Bayangkan akan hidup selamanya dengan segala kenikmatannya. Kagak ada BAB lagi, kagak ada. Bahkan keringatnya bau minyak kasturi. Suruh ngaji lagi, no, ngaji di dunia. Sholat lagi enggak. Baca Al-Quran lagi enggak. Ngapain tugasnya juga happy, senang. Subhanallah, Allahu Akbar. Makanya yuk di dunia ini kita sabar. Ya kita nikmatin, kita jalanin dengan enjoy saja. Tetap berusaha berdoa, tawakal kepada Allah Subhanahu. Hari di mana seorang selamat dari neraka, masuk dalam surga, inilah hari kemerdekaan yang pantas untuk dirayakan oleh seorang mukmin ibu. Terakhir, al-yawmu alladzi fihi yanzuru ila rabbih. Hari kemerdekaan yang pantas untuk dirayakan oleh seorang mukmin yang terakhir adalah hari di mana seorang dalam hari itu melihat Tuhannya ibu di surganya. Inilah puncak dari segala kenikmatan yang ada di surga ibu. Diizinkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melihat zat Allah ibu. Teramat agungnya Allah, teramat indahnya Allah, tidak bisa dilukiskan dengan kata-kata perumpamaan. Subhanallah, Allah Akbar. Selama ini kita menyembah Allah, selama ini kita berdoa kepada Allah, selama ini kita minta perlindungan Allah, diizinkan oleh Allah untuk bertemu, menatap wajah Allah. Ibu, pengen gak ibu hajah? Subhanallah. Bahkan kata Nabi, inilah puncak dari segala kenikmatan di surga. Melihat zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah 5 hari kemerdekaan yang pantas untuk dirayakan oleh seorang mukmin. Pertanyaannya, mampukah kita meraih kemerdekaan itu ibu? Dalam ayat Al-Quran, bahkan dalam sering kita dengar sang khatib dalam khatib Jumatnya berkhutbah menyampaikan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah engkau kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Mahwa takwa ibu? Apa takwa ibu? Menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Kata yang mudah untuk diucapkan takwa, tapi subhanallah luar biasa sulitnya untuk menjalankannya ibu. Tapi tetap berusaha. Allah tidak peduli ibu siapapun dia seorang yang sangat kaya raya atau miskin papa, dia public figure yang sangat terkenal atau sama sekali tidak terkenal, apapun dia panggilannya, profesor, doktor, kiai, ustadz sekalipun, tidak berlaku bagi Allah ibu. Tapi subhanallah, seorang hamba akan punya nilai, bahkan dia mutiara yang bersinar di hadapan Allah cuma karena takwanya. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah, di hadapan Allah, adalah yang paling bertakwa di antara kamu.
Ibu. Alhamdulillah presidennya takwa. Alhamdulillah wali kotanya takwa. Alhamdulillah camatnya lurahnya takwa, RW-nya takwa, RT-nya takwa, jamaahnya rakyatnya takwa. Syukur bisa, mudah-mudahan juga ustadznya takwa. Legalitas jaminan natijah daripada takwa, jaminannya adalah surganya Allah. Ibu, al-jannatu u'iddat lil muttaqin. Allah, surga itu diperuntukkan, dicawiskan, dijanjikan, dihadiahkan untuk orang-orang yang bertakwa. Allah, ternyata kuncinya iman takwa. Ya, melakukan istiqomah dalam hal kebaikan terus menerus, sehingga dilanjutkan dengan ayat wala tamutunna illa wa antum muslimun. Allah, tamutunna janjala qaumati illa wa antum muslimun, tapi matilah dalam keadaan aslama yuslimu islaman fahuwa muslimun. Allah, jangan kau mati, tapi matilah dalam keadaan muslim. Aslama yuslimu islaman fahuwa muslim. Muslim itu peraturan, ibu. Ibarat orang, ibarat iman itu adalah orang yang telanjang. Iman itu masih telanjang. Malu nggak ibu? Malu kalau telanjang. Maka pakaiannya Islam. Islam itu peraturan, dimulai dengan syahadat keimanan, lalu dijaga dengan sholat, zakat, puasa, haji, diterjemahkan, divisualkan, diekspresikan melalui perbuatan kita sehari-hari. Terus continue istiqomah sampai nafas yang terakhir kita dalam menjaga iman. Kira-kira mati su'ul khatimah apa husnul khatimah, ibu? Dia menjaga iman berarti dia silaturahmi, ibu. Dia menjaga iman berarti juga dia mau ngaji. Dia menjaga iman berarti dia mau sholat. Dia menjaga iman berarti dia rukun sama tetangga. Dia menjaga iman kagak berantem sama saudara. Dia menjaga iman kagak suka usin sama orang lain, ibu. Dicabut lagi ngaji, lagi jaga iman, insya Allah Islam. Dicabut lagi sholat, kira-kira mati iman apa kagak? Iman, karena ada pepatah mengatakan orang akan dicabut nyawanya sesuai dengan kebiasaannya. Allah akan mencabut nyawa seseorang sesuai dengan kebiasaannya. Ibu, subhanallah, Allahu. Tapi kalau iman kita tidak jaga, hidup semau gue, ibu. Umpama judi, ya, bermabuk-mabukan, narkoba, subhanallah, terjadi perzinahan itu. Lagi berzinah dicabut nyawanya oleh Allah. Na'udzubillah, ibu. Karena tidak menjaga iman. Kira-kira su'ul khatimah apa husnul khatimah? Su'ul, subhanallah, berarti hakikatnya hari ini kita sedang menjaga iman. Janganlah engkau mati, tapi matilah dalam keadaan sedang tunduk patuh pasrah kepada Allah. Insya Allah husnul khatimah. Mudah-mudahan Allah tuntun kita, Allah jadikan kita termasuk orang-orang yang bertakwa, senantiasa taat, istiqomah dalam bahagia. Satu saat nanti pun kembali dalam keadaan husnul khatimah. Iman, Islam, mendapatkan ampunan rahmat ridhonya Allah,
freedom, merdeka dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan rahmat ridhonya. Amin ya rabbal alamin. Inilah hari raya yang pantas untuk dirayakan, kemerdekaan yang sejati yang pantas untuk dirayakan. Mulai dari kapan? Dari sekarang. Tidak ada kata terlambat. Sedikit insya Allah menjadi. Jangan pernah putus asa dari rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya banyak kesalahan, kekurangan, mohon maaf sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum